drafting phase. Dan ini dia masuk ke dalam terowongan menuju ke drafting phase. Wah, terbuka secara lebar. 10 hero di ban, 10 Ciluk, Mbak. hero yang di pick. Ciluk, Mbak, balik lagi ke kita. Pasti ekspektasi kalian bisa lihat player, tapi sorry deh. Ini masih siluet ya. Ciluk. Jadi belum bisa kita tunjukkan player-player dari sini. Mati lampu di sana, jadi Gitu belum konsepnya. belum kelihatan orangnya, nggak kelihatan. Jadi Iya, gitu. sebenarnya percuma sih buka kamera, jadi ya udahlah ya. Gelap-gelapan mereka bertiga. Gelap-gelapan. Jadi mau terang itu tuh barengan itu berlima-lima sampai biar terang gitu kan, mainnya bareng. Gak gitu dong. Oke, masuk ke dalam banding ini ya. Ada Hayabusa, Chip dan juga Chuzin. Oke. Dan Wah. Chuzin yang sebenarnya nggak prioritas amat gak sih? Tapi kalau misalnya mereka pengen bawa tipikal hero-hero yang jalan kaki ya, kayaknya jadi good option. Kapan lagi kalian jalan diangkat? Ya. Geser gitu kayak. Geser. Mau jalan-jalan, mundur lagi. Rantai ini Apa itu tidak kabur? mudah mengikat. Gak bisa ya. Tapi terkadang pun juga di ban karena berhubungan hero-hero yang mereka bakal mau pakai juga nantinya. Pasir let's tunduk see di juga bawah tentunya. perintahku. Kedua EXP ini kombinasi nih, hari ketiga kombinasi. Nah kita lihat Povius dan juga Khalid di ban, berarti Ling dan Fanny masih terbuka. Suyo sekali di ban. Nah, untuk membasmi oke. kejahatan yang mengacaukan Dari dunia ini. kegelapan muncullah Fanny. Tidak pernah berhenti Tapi berjalan. Fanny kalau di awal-awal agak Risky beresiko sih. ya sebenarnya Risky. ya buat sekarang jadi Matilda dulu. Tapi aku tetap expect pengen ada Fanny sih sebenarnya, pengen lihat. Menarik. Boleh. Oke, Wow, Matilda di lock Bolsi. emang lumayan broken. Khalid Gatot kah? Apakah bakalan muncul? Atau ngambil Sekir Assassin di sini juga kayak boleh-boleh aja gitu kalau misalnya tidak ada prioritas lain ya buat menghadapi dari Matilda sendiri. Dan kalau damage dealer masih banyak banget sih opsinya ya, dan kayak terlalu beresiko kalau mau diambil sekarang. Kita nggak tahu nih apa yang akan dibawakan oleh tim kita ke depan. Mana tahu mereka juga bisa beropsi. Pembalasan surgawi akan segera Dan tiba. ternyata Valentina yang diambil. Wow, Oke. berarti apapun yang diambil oleh teman-teman dari Liquid Academy, monggo saya akan menyurinya. Wih, Bisa ditiru, jadi aman ditiru modifikasi ya. Dan sekarang mereka langsung mengamankan ke arah high loss. Jadi menjawab ya kenapa di sini di band juga tadi di awal kata high loss akan terganggu banget. Dan kalau kayak gini high lossnya potensial banget ada di sisi Rom. So, dari tadi kita ngeliat XP dan kalau misalnya dicusin bahaya ya di arah Rom. Tapi sekarang mungkin ada sedikit potensialnya ya buat kembali lagi ke habitatnya di arah Rom. Jadi kita lihat juga sebenarnya dari kedua belah pihak hero ini tuh mereka bakal mengarah kemana, karena sebenarnya zaman sekarang banyak yang di-flex itu dan mungkin bisa di pick up. Dan Harit ternyata yang diambil karena berhubung kalau misalnya udah ketemu Moskov udah nggak usah pusing, ya udah nggak apa-apa, kita ngambilnya ke Harit aja. Balik ke banning phase yang kedua, berarti jungle masih sangat terbuka. Fanny Ling bisa di ban, Nolan juga bisa juga. Walaupun mana tahu secara spesifik pengennya Julian main juga sebenarnya masih banyak banget hero yang masih bisa sebuah opsi, or tutup ke arah mage. Teman-teman dari tim Liquid Academy mereka belum ada mage soalnya. Ya, aku setuju sih buat tutup ke arah magenya ya, karena sekarang kalau kita ngomongin mage, Aurora ada, Vexana juga tadi masih terbuka, dan Vexana ini kan potensial banget ya buat ganggu karena Gatotnya. Nanti bisa counter dengan Eternal Guard, jadi kalau misalnya mau ditutup sekarang, ya sama Aurora sih, itu dua itu udah paling oke. Dan ternyata Assassin terlebih dahulu, Apa ada perintahmu? banyak yang kali mereka eliminasi dari arah jungler, menipiskan lagi nih sebenarnya pilihan gak cuma buat tim Liquid tapi buat Geeknya juga. Oke. Nah, kita lihat juga nih selanjutnya teman-teman dari tim Akulah Liquid sang Academy pengendali itu petir langsung gunung. aja kita tutup. Itu Pemburu sebenarnya semua dewa jahat. rule-nya balik lagi ke basic, kita tidak pakai, kita tidak mau melawan, udah tutup aja. Nah, soalnya itu bakal sangat-sangat mengganggu formasi, apalagi yang bakalan kayak menarik-narik gitu ya. Nah, apalagi kalau ada Matilda, ada juga Hylos ya. Bisa maju dan juga mengganggu. Dan selanjutnya mana tahu tuh Link masih bisa ditutup, tapi sepertinya Nevin sudah memakai kacamata menerawang masa depan. Nah jujur ini ngebantu silau banget soalnya. Ngebantu silau. Iya, membantu mengurangi kesilauan ya. Jadi ini dengan adanya edit yang ditutup juga ya membuka potensial Hayabusa ya. Enggak, Hayabusa udah nggak ada. Wah ini berarti harus dibuka. Nggak bisa. Mengganggu ternyata mengganggu. Alba ternyata yang sekarang bakal tutup. Berarti sisa siapa nih? Assassin tinggal Nolan. Nolan, Julian, Joy, Link.
Kalau nggak di ban. Oh ya, Link masih Kalau nggak ada, di-ban. tapi potensial untuk di bandnya cukup besar sih kalau ke arah Link ya. Dan Gatot ini juga masih terlalu fleksibel sebenarnya. Jadi udah dengan tutup edit aja udah cukup. Ini bisa difokuskan karena jungler kalau misalnya mereka mau kontes. Wah, agak susah juga ya. Dia itu role krusial sebenarnya. Yang di ban tuh berat ya tanggungannya. Dan selanjutnya mereka tentunya masih mikir-mikir. Wih, kacamatanya transparan. Menatap ke arah Iya ujung kan, keren. kawah. Dolan ternyata yang ditutup. Oke. Link masih Sorry, terbuka, banyak juga nih sebenarnya pilihannya. Nah, Link sih harusnya ya. Link kah? Ini rebutan kan jadinya. Tipis banget assassin yang terbuka dan kalaupun fighter paling siapa? Bane paling opsi yang sangat jauh sebenarnya dari kandidat atau Lancelot. Bane, Freya. Kalau kita ngomongin pairing sama Matilda ya. Soalnya kan tujuan Matilda kan biar ada escape tuh. Jadi kalaupun mereka nggak main assassin, mereka nggak apa-apa gitu loh. Soalnya kalau lihat dari bandingnya itu pun juga either very assassin atau enggak hero-hero yang bisa mengganggu assassinnya mereka. Jadi lumayan masalah sih sebenarnya. Mungkin ke arah utility ya nanti ya. So, let's see aja. Kalau untuk Kickfan, mana tahu pengen ngambil EXP terlebih dahulu, tapi Julian lah yang Lebih di-secure. dari sakada senjata. Akhirnya ya Julian bisa keluar sekarang dan early power nih yang bakal dibawain juga seperti biasa. Julian level yang ketiga udah bisa kasih ultimate dan ya bisa menyentuh juga. Dia tinggal ambil pilihan roamer nanti yang bisa agresif atau Gatot aja juga udah cukup. Dan sekarang dari tim Liquid Academy sudah mulai terdengar itu dia ada Balmond. Oh ya, Balmond. Iya ya, itu bener-bener gak terlintas di otakku sama sekali loh tadi. Iya, itu sempat aku lihat itu lumayan broken sih, cuma nggak kepikiran, karena biasanya tuh kan kita lihatnya Bane ya, sama ini Bane. Bane Tapi- sama Alpha, Bane Alpha. Iya, and Sicilian karena berhubungan emang udah di buff aja, it's a great combination sebenarnya yang emang bisa tamengin, sama-sama bisa ngasih damage. Tetapi mereka kalau di early Balmond yang nggak bisa jadi harus tariknya ke late game banget. Berhubungan emang harus ngumpulin stack, nunggu Moskovia jadi. Sedangkan teman-teman dari Kick mereka bisa main early, ada Julian. Tapi downside adalah karena mereka ada Hari sama Valentina, magic mereka pun sebenarnya udah cukup. So I think next bakalan ke arah physical, maybe ke EXP ataupun Roma. Oh, Dragon is ready full damage, anytime. magic berarti sebenarnya yang akan mereka bawakan. Dan Gatot udah pasti defensif ya sih, nggak mungkin nambahin. Mau nggak mau ya, berarti pick off banget dong gini. Oh, ya. Wow. Dan ya seharusnya dengan beberapa defensive magic ini bisa langsung tutup. Jadi kalau misalnya sampai karena late game, hati-hati sih. Hati-hati sih, ini udah bisa langsung ke delay semua untuk output damage yang akan diberikan oleh teman-teman dari Apakah bakalan menjadi fast end karena berhubungan mereka seperti itu, atau mereka belum bisa dapetin condition itu untuk FS? terlalu banyak faktor ya. Jadi mau nggak mau kita harus melihat ini dia untuk game yang pertama di match yang kedua antara tim Liquid Academy ID versus Kickfab Junior. Oke, dan langsung aja kita masuk ke Land of Dawn untuk game yang pertama. Tentunya malam ini masih bersama aku Faye dan juga Nevin akan nemenin kalian sampai selesai. Sampai selesai. Sampai selesai. Pokoknya sampai menentukan nih siapa tim-tim yang lolos ke babak playoff, meskipun besok masih ada satu match lagi ya dari grup A. Dan dari tim Liquid Academy sekarang posisi mereka ngebawa Sicilian. Emang udah sangat dipersiapkan untuk masuk ke arah late game sebenarnya. Dan melihat dari Geek Fam ID, Chow yang agresif, Mupin Cutie. Ini akan ngebuat permainannya benar-benar bisa rusuh dari awal sih. Dan ya cukup berbahaya buat Siciliannya kalau sampai gak dapetin stack. Oke, dan berhubungan kita ngeliatin stacknya tuh bakal dikumpul seperti apa, apalagi kalian ngelawannya tuh Valentina ya. Oke, secara Waduh. itu belum main besar, tapi Player One ditabrak masih bisa aman ternyata. Untungnya ada Matilda di sana, tapi Mupin Cutie menjadi target utama di sini, but it's still okay karena Ocean One tetap fokus ya terhadap sana, belum bisa pick off. It's okay, masih mencari sebuah kesempatan untuk mereka jungle. Untungnya Balmond juga ya, kalau misal tadi bawanya Assassin mungkin bisa langsung dieksekusi. Jadi ya Geek Fam ID mereka punya kalkulasi yang cukup bagus, tapi nggak boleh terlalu berbar juga karena sekarang masuk ke arah turtle yang pertama objektif yang akan cukup mahal.
Dan kita tahu nih power dari Balmond seperti apa. Double retribution istilahnya dengan ultimate untuk counter dan juga retribution, tapi ternyata targetnya lebih bikin boyang dulu. The first blood bisa langsung disecure oleh seorang Exo Magic langsung ke arah player 4. Oke, satunya udah bisa digerogotin secara perlahan-lahan. Tapi balik lagi, turtle-nya sudah ada. Langsung aja digas ternyata dari teman-teman kita Geek Fam ID Junior. Dan sepertinya tidak ada kontes yang ingin dijabanin karena berhubungan player 7 pun lagi fokus farming dan HP-nya lumayan dikit. Kalau once di-initiate dari Moving Cutie harus aja berhati-hati. Cuman berhubungan belum ada level 4, belum bisa kick dari The Way of Dragon. Jadi juga follow up-nya tidak terlalu keras. It's okay, mundur lagi. Ya, dan let's see. Ini dia dari para pemain ditendang. Fam bakal langsung ditendang. Bakal coba untuk melarikan diri terlebih dahulu seharusnya, karena kalau misalnya mau paksa team fight harus ada Gretzky. Dengan Avatar of Guardian-nya, player ke-7 masih berhasil melarikan diri, tapi itu nyaris sih. Dan mereka harus lebih berhati-hati lagi. Kombinasinya dijalankan secara baik. Timing untuk tim chain CC-nya sudah ada juga, tapi sayang sekali yang namanya early belum ada potensial untuk nge-burst down siapapun. So it's still okay. Iya, tapi kalau kita ngomongin secara perlahan-lahan, seperti game-game yang sebelumnya, hari-hari sebelumnya yang dapat kita nonton, OZN1 memang sangat-sangat fokus lah ya, cara dia mau ngambil farmingannya pun juga dilihat juga. Jadi bahkan invasi, kalau bisa invasi aja, mereka nggak takut. Dan sedangkan kalau kita lihat player 7 Ria udah mulai ketinggalan secara leveling ya, kita bisa ngomongin sekarang. Dan X-Magic lagi-lagi menggunakan Valentina, ya emang hobinya nge-burst down seperti sekarang. Kalau emang bisa nge-burst untuk habisin seseorang, it's okay. Langsung aja kita ngeluarin, mereka nggak takut sebenarnya untuk membuang resources. Karena kalau misalkan secara perlahan bisa dicicil, kenapa tidak? Iya ya, itu akan sangat menguntungkan ya buat teman-teman dari Geek Fam ID Junior. Tapi sayangnya tadi target ke Matilda emang agak berat sih. Circling Eagle, terus juga dengan banyaknya efek dash atau shield ya yang dimiliki oleh seorang Matilda, kayaknya butuh power CC yang lebih masif sih. Mungkin dengan bantuan dari Gatot atau ya enhanced chain dari OZN1 yang mungkin nanti bisa jadi penyelamatnya juga. Let's see. Untuk turtle kita yang sudah mulai muncul sekarang, turtle yang kedua akan didapatkan oleh siapa? Karena setup juga sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim, bahkan OZN1 terlihat sudah cukup ready juga untuk melakukan skill ke arah turtle. Oke, After Guardian langsung aja muncul ke depan. Way of the Dragon telah nge-kick. Spear of Destruction ada di belakang, dan apakah bakal teleportasi? Tapi tidak apa-apa, langsung aja lanjut team fight ya. 3 terpaksa harus bubar, 1 telah di pick off, dan bahkan 2 ternyata. Apakah 3 bisa saja dipulangin ya teman-teman. Dan bahkan meratakan kill yang menjadi 0-4. Teman-teman dari Geek Fam ID Junior tetap membara. Tapi selain dari itu, yang berada di lane atas, player 1, dia tidak takut. Gak ikut team fight, tidak apa-apa, kita fokus ke role masing-masing. Ya udah, bisa ambil gold plating, langsung aja gold plating. Wah iya, dan sayangnya ini Hylos ya di bagian bottom lane. Terlalu tebal dan purple buff berhasil terculik sepertinya. Wah, rugi besar sih berarti buat tim Liquid. Setelah mereka ngedapetin platingan gold, Geek Fam ID ternyata tahu jawaban yang lebih mahal lagi. Tidak ada penjagaan ke arah purple buff-nya, ngebuat satu retribution harus ke-trigger lagi juga dari player ke-7 demi menjaga satu buah monster jungle. Sekarang ini Chelsea langsung player 1 akan langsung menghilang dari arah lane of down. Dan ya, zone out dari Mupin Kitty berhasil ngebuat auto turretnya di take down. Tidak berhati-hati, selain zone out yang berada di atas turretnya, ternyata Sicilian kita terkena zone out juga. Nah, secara perlahan-lahan teman-teman dari Geek Fam ID Junior tuh udah mulai kelihatan. Oke, kita early, yaudah kita gas aja. Dan kalau terus-menerus ini terjadi dan pressure-nya bisa dikasih terus-menerus, teman-teman dari Geek Fam ID Junior bisa saja memungkinkan untuk nge-end game yang ini early. Tapi kita lihat juga gimana caranya teman-teman kita dari TL Academy bisa striving dan juga tetap keep up the fight biar bisa tarik ke late game. But let's see gimana eksekusinya nantinya juga, karena kayaknya agak sedikit sulit ya, apalagi kalau misalkan ingin melepas 3 dari turtle, sedangkan di atas cuma ingin diganyak. Oh, ini Ozzy sendirian saja 4 lawan 1. Kayaknya tidak mungkin untuk bisa selamat, dan ya benar saja OZN1 harus berhasil ter-take down. Ditukarkan dengan satu buah auto turret di bagian bottom lane, dan dengan turtle yang muncul mereka harus menunggu lebih lama lagi. Tapi tim Liquid Academy ID, mereka udah mulai bergerak kali ini.
mulai melakukan penjagaan ke arah outer turret di area mid lane, tapi sedikit terlambat karena Zeltron kita berhasil mendapatkan turret tersebut dan bahkan mereka sempat menahan player 6 dengan waktu yang cukup lama. Waktunya disengage, ada turtle yang lebih mahal dan satu flicker udah ke-trigger, itu udah cukup. Oke, dan walaupun sebenarnya dilema ya, tukernya Rentry Power jungler. Yep. Oke, itu agak sedikit rugi, tapi mereka bisa mendapatkan turret yang berada di tengah. Bahkan sekarang coba ingin invade dan lumayan agresif. Player 7 berada di depan, coba ingin membaling-baling bambu, tapi sayang sekali belum bisa terkena kepada siapapun. Gwinsky yang langsung mundur ke belakang, tapi ngincernya juga bagus. Sedangkan yang berada di garda depan segedil lumayan banyak damage. Dambonya sempat keluar. Mupin QT hampir aja nge-pick off siapapun. Masih bisa pulang. Tershutdown ternyata sama Spear of Destruction. Tidak boleh terlalu maksa, tapi masih bisa hidup ternyata. Walaupun sampai di press segitunya dari teman-teman Geek Fam ID Junior. Wah, ini terlalu banyak plot twist ya yang lagi-lagi terjadi. Dengan satu buah teamfight saja mereka hampir mendapatkan keunggulan yang jauh lebih besar, tapi dari tim Liquid juga berhasil mendapatkan satu pemain, tapi sayangnya Orange Buff harus terculik dengan satu buah retribution juga. Wah, semakin jauh lagi kerugian buat tim Liquid Academy dan sayangnya nggak ada yang jagain juga sih Orange Buff-nya. Ya sebenarnya sekarang prioritas farmingnya ada dua ya pilihannya, mau kasih semua ke Cecilian atau mau ke arah Moskov. Mana nih yang dirasa akan lebih ngebantu mereka di arah mid game karena udah terlalu jauh berbeda. Itu dia ada Way of Dragon yang bakal langsung connect, instant elimination harusnya bakal langsung di secure. Kalau misalnya nggak ada Avatar of Guardian langsung menutup jalan keluar dari player 6. Oke, Gwinsky masih berada di depan, coba langsung ditabrak. Player 1 masih bisa terbang ke belakang. Zoning yang dilakukan masih cukup kuat, tetapi charge-nya tidak boleh terlalu dipaksa. Coba ditarik, tapi damage-nya belum cukup. Ternyata diforsir, player 5 terlalu ke depan, di burst down juga. Punishment yang bagus dilakukan oleh teman-teman dari Geek Fam Junior. Tidak boleh coba-coba tentunya sama mereka. Ya udah gak bisa coba-coba lagi sekarang karena dengan 4 pemain yang tersisa dan Geek Fam ID Junior yang sudah mendapatkan hampir semua monster jungle dari tim Liquid Academy, mulai dari purple buff, dia dapetin Alice juga, dan satu persatu inner turret juga akan segera hilang. Harus ada plan yang berbeda nih yang bisa dibawakan oleh tim Liquid Academy. Kalau untuk kontes, karena Lord kayaknya masih jangan dulu gak sih? Beda goldnya lumayan, ya 5.000 di menit yang ke-9 lumayan jauh lah. Beda level antar jungler juga tidak. Iya. Lumayan berat ya. Itu ya, tapi oke, it's a good choice. Mau coba ngambil far lane, kalau bisa nge-push kita coba split push, kalau bisa masih dicoba diganyang ya, tapi sayang sekali bahkan Moskovnya tuh gak berani kalau misalkan emang udah belum mendapatkan posisi itu karena Gatot tahu ya di atas gitu. So it's okay, gak apa-apa, kita main aman, kita balik lagi untuk nge-defend di base. Gak boleh terlalu agresif tentunya dari Mupin QT untuk nge-pick off. Karena sasaran paling empuk sebenarnya tuh dua damage dealer mereka, tapi gimana pun yang di depan selalu ada Matilda dan juga Hylos. Salah tendang itu sulit. Nah ya benar, jadi The Way of Dragon-nya tetap harus respect ya dari Mupin QT. Dan tim Liquid Academy sebenarnya kalau kita ngelihat damage dari Cecilian ya, ini belum kerasa sama sekali sih. Masih jauh dari kata cukup, stackingnya mungkin atau dari itemnya juga akan berpengaruh. Dan player 1 jadi satu-satunya harapan karena dia yang bisa dapetin minion kan dengan nge-push split lane jauh. Dan sekarang Mupin QT sudah mulai mencari target The Way of Dragon ya. Pasif turret sudah mulai dipecahkan. Dan kayaknya Lorty bakal coba untuk masuk lebih dalam. Sayangnya performa dari Geek Fam ID sudah mulai terusir. Oke, mulai terusir tetapi pressure-nya masih ada. Tentunya ini tidak boleh dikasih lepas. Karena once kalau misalkan lepas dan apalagi scaling ke late game, wah berat ini. Soalnya kan secara tidak langsung, oke, mereka tidak terlalu gerak. Tetapi minion terus-menerus datang ke mereka. Ini bahkan nggak di freeze lane, kagak dicegat minion ya, nggak memancing mereka keluar. Berarti gold akan terus-menerus masuk ke mereka. Ataupun seperti sekarang, coba ingin nge-charge, mana tahu bisa mendapatkan momen, kita coba bikin momen. Nah, ya let's see ya untuk momen seperti apa yang akhirnya bisa tercipta karena satu bosan yang clown-nya connect memberikan sedikit delay untuk seorang Gunsky dari setiap inisiasi yang mungkin saja bisa diciptakan sebenarnya oleh Geek Fam ID Junior. Dan masih ada Orange Buff yang tidak bisa diambil oleh tim Liquid Academy ID untuk kesekian kalinya. Menunggu ke arah Lord mungkin bakal jadi pilihan dari Geek Fam ID, tapi yang jelas ini harus jadi Lord terakhir sih, karena kalau misalnya Lord Enhance ini mereka nggak bisa push sampai finish,
ada kemungkinan Moskov Ceciliannya udah mulai bisa punya item yang cukup. Oke, kalau kita ngomongin secara item in-game equipment by Dunia Games, secara overall masih template, tidak ada yang unik so far sampai gimana pun. Core items pun udah mulai di-secure juga dari teman-teman TL Academy. Dan kalau misalkan benar apa yang diomongin sama Nevin, tidak berhati-hati, bisa aja ke pick off terlebih dahulu. Oke, OTW Golden, itu Rose Gold, Rip Meteor. Dan juga kalau itu udah ada Wishing Lantern dari Ceciliannya, bakalan ada pasti tambahan lah, ibaratnya ulti mini tambahannya dia. Nah, kalau misalkan teman-teman dari Geekfam Junior itu udah mulai harus hati-hati, karena kalau next mungkin rush ke arah Divine kali ya, biar minimal ada sedikit penetration buat mereka. So dari Geekfam aja bisa dicicil terlebih dahulu. Iya, tapi iya ya si Wishing Lantern ini bener-bener tambahannya Cecilian banget ya. Soal skillsnya emang mirip dengan Batfist di akhir, dimana bakal ada follow up damage lanjutan kepada para pemain dari Geekfam ID. Dan sebenarnya sekarang dengan satu buah Spirit of Destruction hanya akan ngebuka posisi dari Moskopnya aja sih. Dari secara damage masih terlihat jauh dari kata cukup. Dan ya at least outer dari bagi Battleline udah berhasil mereka runtuhkan. Ngebuat space buat tim Liquid Academy mungkin akan terasa sedikit lebih lega buat sekarang. Dan kali ini dari Mupin Cutie yang masih punya Immortal tidak akan gentar untuk berada di area tersebut sambil menunggu juga kehadiran dari Lord yang baru saja mereka dapatkan. Ingat, jangan sampai terlalu lama. Satu miss movement ini bisa jadi fatal karena tim Liquid Academy punya power tersebut. Oke, Avatar of Guardian langsung aja jump ke arah tengah. Ternyata Mupin Cutie masih bisa target selection dari belakang juga. Ditendang tapi tidak apa-apa. Gwinsky terpaksa dipunjurkan juga, tapi secara perlahan Mupin hampir aja ter-take down. Player 1 udah mulai scaling, tetapi mereka tidak boleh terlalu maksa. Lord pun di-clear dengan bebas untuknya mereka. Tapi tidak boleh terlalu keluar dari base karena mengingat mereka tetap harus jalan defensifnya. Wah, ini udah sih menurutku. Nih, menurutku tim Liquid Academy bisa memperpanjang game ini. Setelah mereka lolos, men-secure langsung Lord yang yang ke enhance. Dan ya nggak ada korban sama sekali juga tadi dari tim Liquid, malahan dari Geekfam yang harus kehilangan Gansky. Itu udah jadi satu lampu merah ya sebenarnya. Atau bahkan lampu kuning nih, masih agak hati-hati ya, belum terlalu fatal juga. Tim Liquid Academy masih butuh beberapa leveling juga, dan sayangnya The Way of Dragon dia connect. Player ke-6 harus berhasil terpick off dan Geekfam ID akan segera tancap gas, akan segera mengamankan player-player tersisa. Wow, dan ternyata dari tancap gas itu mereka sudah kelihatan risky play, tapi masih bisa juga dilakukan. Oke, 17 detik untuk bisa respon lagi, tapi gimana pun tetap dijalanin juga minionnya. Sisa 4 orang, mana tahu bisa coba di forcing, tetapi tidak boleh gegabah mengingat minionnya atas itu tuh masih dikit kan. Iya, itu susah banget sih, satu lane doang soalnya di bagian bottom lane tadi sedikit tertahan. Sekarang dengan udah adanya minion wave di bagian bawah, mereka bakal coba untuk paksa mendapatkan poin eliminasi. Sayangnya Gansky yang malah harus terjebak di Spirit of Destruction. Zeltron akan langsung menyusul player ke-1 yang kali ini akan benar-benar berada di bagian depan untuk men-take down, karena Mupin Cutie harus lebih bersabar lagi karena Mupin Cutie masih bisa menahan Immortal. Oke, player 4 yang malah mau agresif, tidak boleh terlalu maksa karena buff biru lah yang menjadi target utama di sini. Yang dapat masih Zeltron, aman. Ceciliannya nggak dikasih buff, it's okay. Tapi oke, harus lebih berhati-hati. Selain dari tarik late game, teman-teman dari Geekfam Junior harus memperhatikan satu hal lagi juga. Risky move, oke. Great play, oke juga. Tapi gak boleh ego play. Karena once kalau agak sedikit mishap, itulah bisa menjadi sebuah kesempatan di mana teman-teman tim Liquid Academy bisa mengambil momen itu. Iya sih, dan berat sih berarti sekarang buat Geekfam ID Junior, karena power split push akan sulit diseimbangkan. Dan sekarang Avatar of Guardian-nya hanya pada satu pemain saja, Clarence Pathway kembali lagi terbuka, dan Zeltron akan segera menyusul untuk memberikan output damage ke bagian belakang langsung. FXCC yang terkena ke arah Cecilian untungnya masih bisa dihindarkan karena ada Guiding Wind. Sayangnya Gensky yang harus lagi kehilangan nyawanya untuk kesekian kalinya. Gensky menjadi player pertama yang berhasil ter-take down, dan bahkan ada flicker yang dikeluarkan secara ofensif ya. Dan Spirit of Destruction-nya belum bisa terkena pada siapapun.
agak sedikit rongkol di mana teman-teman bisa ngeisi HP ya, teman-teman dari GFM Junior tetap bisa fokus ke ala Lord. Tapi berhubungan lima-limanya balik lagi telah hidup, agak sedikit sulit ini kalau mereka tidak ada frontliner mereka dan hanya menghandle ke arah Mupin Guilty. Pick off lumayan susah dan dua-duanya bisa mendapatkan momentum di sini. Apakah bisa ada kejadian split push karena Ozzy N1 yang berada di bawah, but overall yang berada di tengah juga masih mempunyai damage yang cukup banyak. Player 7 coba difokuskan, tidak boleh pulang, coba dikejar tetapi Ozzy N1 fokus di sini. Masih bisa nge-end 1-0 untuk Geek Fam Mahdi Junior. Split push moment dari Ozzy N1. What a nice play. Dalam kondisi perebutan Lord yang sangat menentukan masa depan mereka, tapi mereka masih mencari celahnya. Tapi tim Liquid, what happened? Kenapa harus terlena dengan keuntungan di arah Lord? Mungkin mereka juga tentunya terpacu adrenalin, mereka juga fokus ya terhadap mereka punya neutral objektif ya di sana. Kalau bisa mendapatkan Lord, mereka bisa mendapatkan momentum juga, mereka bisa